Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu, akhirnya ya Habib Hanif Al-Athos siapkan kitab atau buku ilmiah ya untuk membantah katanya tesis Kiai Imaduddin ya. Wah, jadi penasaran ya seperti apa sih kitabnya ya. Coba nanti kita tunggu, sudah disiapkan PDF-nya ya. Nanti saya cari informasi seperti apa tesis dari Habib Hanif ini, dan nanti Habib Hanif juga klarifikasi kenapa beliau ceramahnya tegas. Mohon disimak sampai akhir ya, baru komentar Bapak Ibu. Kita ke videonya. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Ulama sedunia ditabrak, hanya dia doang yang benar. Seolah-olah ulama semuanya butuh, nggak ada yang ngerti, saudara. Nggak ada. Masya Allah. Makanya saudara, itu orang bilang saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Orang itu Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Langsung aja wakilanya sampai 3. Nantang, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Dia nantang, saudara. Akhirnya atas restu imam besar, saya tantangin, saya ladenin. Itu diadakan di Banten, di Sultan Banten, tempatnya netral, dekat sama rumah dia, nggak jauh, sama-sama Banten. Saya datang ke Banten, bawa kitab, bawa referensi, kita berdiskusi, hujjah bil hujjah, dalil bil dalil. Begitu saya sampai Banten, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam, orangnya malah kabur. Unyil, kacau tidak? Dan masih keluar terus. Akhirnya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai pihak yang digugat oleh dia, saudara. Harusnya kalau mau meneliti itu datang ke tempatnya langsung, diundang sama Rabito, ayo kita diskusi di Rabito. Mau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, football, tergantung waktu situasional, bisa diulur. Silahkan datang, dijamin keamanannya apa. Nggak datang juga, saudara. Saya heran kok ada orang begini, diajak diskusi nggak mau. Tapi ulama sedunia disalahkan. Walaupun ulama sedunia mengatakan tersambung, saya tetap mengatakan terputus. Ulama sedunia disalahkan, diajak diskusi nggak mau. Saya heran begitu ketemu orang yang model begini, saudara. Ini kenapa kok ada orang begini? Saya pikir-pikir, cari-cari kenapa sebabnya. Begitu saya cari, saya ketemu sebabnya, saudara. Oh pantes, ternyata dia pernah cium tangan dan menyatakan berguru kepada orang yang bisa ngomong sama semut, Mama Gufron, saudara. Guru kita semua katanya Mama Gufron. Tahu Mama Gufron? Siapapun yang diajak ngomong wa makoli bahasanya. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wa makoli inna rahmatan nafi ma Allah. Keprok atuh. Itu bahasa Mama Gufron tuh. Innalillahi innalillahi. Saya sudah mengatakan udah dah, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku ya, ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Balai Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim, saya koordinator tim tersebut. Yang nyusun tim pengawal Persatuan Umat. Yang nyusun buku ini Al-Faqir Muhammad Hanif Al-Athos bersama Gus Rumel Abbas, bersama santri-santri Nyembah Najih Maimun Zubair, santri Sarang. Ada Gus Nafis, ada Ustadz Muhammad Bahiruddin, ada Gus Wafi, ada Ustadz Habib Muhammad As-Segaf, dan beberapa lainnya, saudara. Ada Sayyid Dr. Idrus Al-Masyhur. Kami sama-sama nyusun. Saya udah nggak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Dan buku ini dapat kata pengantar dari ulama berbagai wilayah. Dari ulama Madura yang memberikan kata pengantar di buku ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi memberikan kata pengantar untuk buku ini. Dari ulama Jawa Timur, Sidogiri yang ngasih pengantar untuk buku ini, saudara. Dari Jawa Tengah, Gus Najih bin Maimun Zubair yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jawa Barat, Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jakarta ada Profesor Dr. Syukron Makmun asli Madura yang sudah tinggal di Jakarta yang ngasih pengantar
buku ini. Dari Banten ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi, dari ulama Kalimantan ada Guru Bakhit ya, dan Guru Hasanuddin Badruddin, dari ulama Sumatera perwakilannya ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar, kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Ulama sedunia ditabrak, hanya dia doang yang benar. Seolah-olah ulama semuanya butuh, nggak ada yang ngerti, saudara. Nggak ada. Ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah tuh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Kata Imam Syafi'i ini orang alim, pendapatku ini benar tapi bisa saja salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat orang yang berbeda denganku salah tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu baru ilmiah, saudara. Nggak ada ilmiah nyalahkan semua ulama, nabrak semua ulama, bangga lagi, saudara. Kalau kata Az-Zufar, ini saya dapat dari Guzaini nih, dari kitabnya Akhbar Abu Hanifah. Guzaini orang Madura itu, katanya datang hari ini, nggak kelihatan. Kalau kata Az-Zufar, ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhtatu, walakin nadhartuhu hatta yujan. Fa kaifa yujan? Agala bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Kata Az-Zufar, aku ini kalau berdebat sama orang, aku nggak akan berdebat sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Tapi aku kalau berdebat sama orang, aku akan berdebat sampai dia gila. Fa kaifa yujan, bagaimana bisa gila? Bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Orang gila itu akan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh ulama manapun, saudara. Kalau punya pendapat yang nabrak pendapat semua ulama, yang menyelisihi pendapat semua ulama, itu bukan keren, itu namanya betul atau tidak? Betul atau tidak? Bukan saya yang ngomong, Az-Zufar, dan dari Guzaini. Salahkan Guzaini, bukan saya, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nggak. Sekali lagi saya katakan, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah selesai. Ini bukan soal pembahasan penelitian. Nggak, kalau penelitian udah dibantah, semuanya udah rapi. Ini soal kebencian, betul? Ini soal hasad dengki, betul? Dan sadar atau tidak sadar, ini ada upaya agenda adu domba antar kiai dengan habaib, saudara. Saya yakin ada dalang di balik ini, saudara. Ada yang menunggangi di balik ini. Kalau lihat bagaimana buzzer begitu masif, saudara. Ini saya yakin ada yang menggerakkan, ada yang memainkan, ada yang mengkondisikan. Anda tahu, saudara, ada satu di antara mereka mengeluarkan ujaran kebencian rasial, ingin melakukan sweeping suku, saudara. Kebencian rasial ini diancam pidana dalam undang-undang anti diskriminasi, saudara, terhadap ras. Diancam pidana juga dalam ITE. Begitu kami laporkan, jangankan ditangkap, diproses saja sulit. Saya yakin ada yang bermain di balik ini, saudara. Ada yang mainkan agenda di balik ini. Habaib sama kiai sengaja mau dibenturkan, padahal habaib sama kiai hubungannya dari dulu indah. Kita lihat bagaimana orang-orang tua kita dulu, kiai sepuh dulu, kiai Khalil Bangkalan, kiai Hasan Genggong, kiai Abdul Hamid Pasuruan, saudara, bagaimana hubungan mereka begitu indah antara para kiai dengan habaib, antara zuriat Nabi dengan pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan yang begitu indah. Sekarang mau dibenturkan dengan isu-isu rasial, dengan isu-isu suku. Saya yakin ada yang memainkan di balik ini. Supaya apa? Kalau habaib sama kiai sudah ribut, umatnya juga ribut. Kalau umat sudah ribut, saudara, maka apa yang terjadi? Kiai dan habaib umat dibikin ribut, lupa dengan kemunkaran. LGBT-nya merajalela, kezalimannya merajalela, judinya merajalela, narkobanya merajalela, minuman kerasnya merajalela, aliran sesatnya merajalela, liberalismenya merajalela. Habaib kiainya tidak sempat nahi munkar, dibikin ribut urusan nasab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jelas yang dirugikan dengan perpecahan ini umat Islam. Saudara-saudaranya yang lembut, saudara, direndahkan saudara-saudaranya yang lembut, seolah-olah yang berjuang hanya dia,
yang pejuang hanya dia, yang melanjutkan perjuangan Rasulullah hanya dia, saudara. Begitu pula sebaliknya, mohon maaf, kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang lembut, saudara, melihat saudara-saudara yang tegas sedikit, oh radikal itu, ekstremis itu, saudara, bibit-bibit teroris itu, hati-hati itu, ISIS itu dan lain sebagainya. Masya Allah, cuma gara-gara beda cara pola perjuangan, umat Islam ribut satu sama lain. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak, orang Banjar ngelihat perpecahan umat Islam seperti itu, sedih atau tidak? Orang keras sedih atau tidak? Perpecahan umat Islam seperti itu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Padahal saudara, Nabi Muhammad ada kalanya ada sisi lembutnya, saudara, tapi kalau ada kalanya Rasulullah ada sisi tegasnya. Makanya pada malam hari ini saya nggak panjang lebar, ada guru kita, panutan kita, Al-Habib Da'i ilallah, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil. Sebetulnya kalau udah ada air, debu nggak perlu lagi dipakai, saudara, udah lebih dari cukup pada beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Tapi imtithalan li amr sahibul bait, karena permintaan sahibul bait Abah Haji Mansur, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan apa yang bermanfaat pada malam hari ini. Makanya pada malam hari ini supaya umat Islam gak gampang diadu domba lagi cuma gara-gara pola perjuangan, perbedaan gaya juang, saya mau jelaskan pada malam hari ini bahwasanya yang namanya medan juang Islam, yang namanya gaya perjuangan umat Islam itu ada 3, saudara. Ada berapa? Ini kok orang Banjarbaru lemes-lemes ini kelihatannya. Padahal Habib Rizik baru datang 3 minggu lagi, kok lemes-lemes? Kira-kira lanjut atau jangan ini? Semangat, yakin, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Medan juang Islam ada berapa? Ada 3, saudara. Yang pertama dakwah. Yang pertama apa? Yang kedua hizbah. Yang kedua apa? Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Coba ulangin orang Banjarbaru semuanya yang kompak. Insya Allah kalau yang nggak bungul langsung hafal, saudara. Coba ada berapa semua medan juang Islam? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tiga-tiganya bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Bicara soal dakwah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ud'u ila sabili rabbik. Allah katakan kepada Rasulullah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, dakwah kepada jalan Tuhanmu. Ini jadi catatan penting, saudara. Yang namanya dakwah bukan ngajak orang kepada kelompok. Yang namanya dakwah bukan ngajak orang kepada partai. Yang namanya dakwah bukan ngajak. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat, bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat.
nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dia tadi klarifikasi dari Habib Hanif Alatos, yang mana cara berdakwah itu berbeda-beda ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama ada yang dengan cara lembut, terus ada yang cara kasar atau tegas ya. Ketiga ada yang dua-duanya, ada waktunya lembut, ada waktunya tegas ya. Kalau di Habib Hanif sendiri tipe orang yang tegas ya. Jadi kata beliau jangan disebut radikal atau risis ya, karena itu cara dakwah beliau seperti itu ya, Bapak Ibu menurut beliau. Dan intinya sih ya, kalau beliau masih benar lurus, Habib lurus ya, kita ikutin ya. Dan sejauh ini alhamdulillah Habib Hanif Habib yang lurus ya, jadi ya bisa diikutin ya, kecuali kalau ada perkataan atau membuat suruh kita nggak baik, itu nggak usah diikutin. Seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, kita doakan Habib Hanif sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu juga sehat selalu. Oke, terima kasih ya sudah nonton. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.